Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, perkenankan saya mengucapkan selamat tahun baru. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena kita masih dikurniakan nafas kehidupan untuk melanjutkan kehidupan di hari, bulan, dan tahun baru tahun 2024. Di tahun baru yang berbahagia ini, saya akan membawakan renungan berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 4. Bunyinya sebagai berikut. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di pasal-pasal sebelum pasal 21 kitab Wahyu, Kitab Wahyu ini membahas mengenai kebinasaan yang didatangkan Allah kepada orang-orang jahat, fasik, dan mereka yang menentang Allah. Kini dalam Wahyu 21, kita membaca bahwa bagi orang percaya, orang benar dan setia kepadanya, Allah akan menganugerahkan langit dan bumi yang baru. Sebenarnya apa yang digambarkan dalam Wahyu 21 sejajar dengan apa yang digambarkan dalam Kejadian pasal 1. Dalam kitab Kejadian tertulis Allah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan tersebut disebut kreatio. Kemudian Alkitab menutup dengan kitab Wahyu yang pada pasal 21 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi baru. Inilah yang disebut recreation atau penciptaan kembali. Ini pula arti sebenarnya dari rekreasi, yaitu sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan kekuatan, kesegaran, dan semangat yang baru. Sejarah dunia diawali dengan kreatio dan diakhiri dengan rekreatio. Sejarah diawali dengan penciptaan langit dan bumi, tetapi kemudian semua ciptaan itu menjadi rusak akibat manusia terjerumus dalam dosa. Demi menyelamatkan ciptaannya, Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Akibat dari dosa, segala ciptaan Allah menjadi sedemikian rusaknya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Satu-satunya jalan adalah menghancurkan yang lama dan menciptakan yang baru. Disinilah kita berada sekarang. Pada satu pihak kita masih berada dalam langit dan bumi yang lama yang rusak. Di sana kuasa dosa masih merajalela. Namun kita sebagai orang percaya juga mempunyai suatu pengharapan yang penuh. Di tengah kenyataan demikian kita tahu bahwa suatu saat segala sesuatu yang lama ini akan berlalu. Kita pun boleh mengharapkan sesuatu yang baru. Dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 dikatakan, "Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Inilah yang menjadi sumber pengharapan Israel. Saya kira dalam dunia ini tidak ada bangsa yang lebih menderita daripada bangsa Israel yang harus menghadapi bencana demi bencana. Namun di dalam dunia ini tidak ada bangsa yang lebih kuat untuk bertahan dari penderitaan dan kecelakaan daripada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kita bahas dari ayat 1. Dikatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi."
Coba saudara perhatikan dikatakan, dan laut pun tidak ada lagi. Laut bagi orang Israel atau orang-orang pada zaman dulu merupakan lambang dari bahaya dan ancaman yang kuat untuk membinasakan kehidupan di sekitarnya. Karena itu laut juga simbol dari kekuasaan yang paling jahat dari binatang yang muncul dari dalam laut, yaitu naga. Jika di sini dikatakan laut tidak ada lagi, berarti bahaya dan ancaman tidak akan ada lagi. Manusia akan hidup dalam kedamaian dan keamanan yang sejati. Itulah yang menjadi sumber pengharapan orang Kristen. Jika melihat pada kenyataan di sekitar kita sekarang, betapa kita akan mudah menjadi kecil hati, putus asa, takut, menyerah, dan merasa tidak berdaya. Namun jika kita mau bertahan, pasti akan datang langit dan bumi yang baru, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat kedua dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat ini juga mengandung pengharapan dan impian yang sangat dalam dari orang Israel. Bangsa Israel berharap Allah akan memulihkan Yerusalem kembali, yang pada waktu itu hancur lebur atau berada dalam kekuasaan negara dan kerajaan asing. Bagi umat Israel, Yerusalem mempunyai dua arti yang sangat penting. Pertama, sebagai pusat kehidupan beragama mereka. Yerusalem adalah tempat bait Allah berada, simbol bahwa Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Ketika umat Israel dibuang ke Babel, mereka menangis bukan karena kehilangan harta mereka, bukan karena mereka menjadi tawanan, namun karena terpisah dengan bait Allah, yang berarti terpisah dari Allah, jauh dari Allah, seperti yang digambarkan melalui teriakan pemazmur, siang dan malam air mataku menjadi makananku, kapan aku bisa kembali tinggal di bait Allah yang kudus itu? Yang kedua, sebagai pusat kehidupan politik. Umat Israel percaya bahwa pada suatu saat Allah akan kembali tinggal bersama-sama dengan mereka. Kejayaan tahta Daud akan kembali dipulihkannya. Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Jangan kemudian mengartikan akan ada kota yang turun dari surga. Walaupun memang ada pemikiran yang mengatakan bahwa di atas sana di surga sebenarnya ada dunia lain, yaitu dunia ide, di mana segala sesuatu hadir secara sempurna. Pemikiran seperti ini sangat dipengaruhi oleh Plato, seorang ahli filsafat termasyhur. Menurut pemikirannya, keadaan demikian tidak berlangsung selama-lamanya. Ini karena ide sempurna yang ada di surga itu kemudian tertangkap, terpenjara, terbelenggu, dan terikat oleh apa yang disebut bentuk atau dunia jasmania. Jadi menurut Plato, jiwa atau akal budi manusia sebenarnya sempurna dan berasal dari surga. Sayangnya kemudian jiwa atau akal budi ini terbelenggu oleh badan kita. Itulah yang disebut bentuk jasmania. Karena itu, kelepasan berarti kita melepaskan diri dari tubuh kita agar roh kita dapat kembali ke dunianya yang sempurna. Itulah asal mulanya orang melakukan penyiksaan tubuh berdasarkan ajaran agamanya masing-masing. Misalnya dengan berpuasa, dengan bertapa dengan bermacam cara, ada yang dengan kepalanya di bawah, berdiri dengan kaki satu, atau fakir-fakir di India duduk di atas paku-paku. Mereka melakukannya karena menganggap tubuh ini penjara, karena ini tubuh ini harus dilawan, disiksa, dirusak, dan dimusuhi, supaya roh yang sempurna dapat kembali dan terlepas dari kungkungan tubuh tersebut. Jika Yerusalem dikatakan baru turun dari surga, itu sebenarnya akan ada Yerusalem yang sempurna, yang ideal. Yerusalem baru merupakan perwujudan yang sempurna di atas bumi ini. Dikatakan juga berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya tidak tahu mengapa dikatakan demikian. Apa karena pengantin perempuan yang lebih suka berdandan ketimbang pengantin pria?
atau memang belum pernah ada pengantin pria yang berdandan untuk pengantin perempuan. Namun ayat ini berarti kota tersebut akan berhias dengan bagusnya. Ia akan mengenakan sesuatu yang paling indah, meriah, dan ceria. Itulah yang akan terjadi dengan Yerusalem baru. Selanjutnya ayat ketiga dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemah Allah, saudara, dalam bahasa Yunani adalah skene atau dikenal dengan tabernakel yang diambil pada saat orang Israel melakukan perjalanan di padang gurun. Setiap kali mereka berhenti di suatu tempat, mereka selalu mendirikan kemah Allah di tengah mereka. Dalam kemah tersebut terdapat tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu berisi 10 hukum Allah. Karena itu bagi orang Israel, kemah itu merupakan tanda kehadiran Allah di tengah mereka. Namun kehadiran Allah dianggap tidak sepenuhnya karena kemah setiap kali harus dibongkar, lalu dipasang lagi, begitu seterusnya. Jadi ayat 3 ini hendak mengatakan bahwa kemah itu bukan lagi kemah pada saat Israel berada di perjalanan padang gurun. Itu karena sekarang dia akan berada di tengah-tengah manusia. Dia akan berdiam selamanya bersama-sama umatnya. Umat Israel tidak perlu lagi menangis karena merasa Allah begitu jauh dari mereka. Sekarang setiap saat mereka dapat mengalami kehadiran Allah yang begitu dekat dengan mereka. Tabernakel telah ada dan tidak perlu dibongkar lagi. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Inilah inti dari perjanjian itu. Israel disebut sebagai umat perjanjian karena Allah membuat perjanjian dengan Israel. Dalam bahasa Ibrani hal itu disebut berit. Bagi Israel sudah cukup bila mereka tetap menjadi umat pilihan Allah dan Allah menjadi Tuhan mereka. Sayangnya saudara, sekalipun kita sudah diangkat menjadi anak Allah, dan sekalipun Allah telah menjanjikan akan mencintai kita, tetap saja kita merasa tidak cukup. Kemudian ayat keempat saudara dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat ini berarti mereka tahu persis bahwa saat ini mereka memang harus banyak mengeluarkan air mata. Namun suatu saat nanti Allah akan menghapus segala air mata. Sekarang mungkin mereka berada di tengah ancaman bahaya maut, tetapi saat waktunya tiba, maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, juga duka cita. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ini artinya apa yang ada sekarang akan menjadi yang lama dan berlalu. Itulah pengharapan Israel dan juga pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, itulah yang membuat mereka dan kita dapat bertahan di tengah-tengah penderitaan kehidupan ini. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.